Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya nak. Video pembelajaran kita pada kali ini yaitu tematik tema 6, menuju masyarakat sehat. Pada subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Materi pada video pembelajaran kali ini yaitu hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, kalimat utama, gagasan utama, dan informasi penting dalam teks, ciri fisik remaja pada masa pubertas, cinta tanah air, tari tunggal, dan jenis reklame, yaitu poster, brosur, spanduk, dan baliho. Hak sebagai warga negara. Hak-hak sebagai warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 26, warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab dilakukan dengan sepenuh hati. Tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk dalam negeri yang merupakan hasil karya anak bangsa. Misalnya batik. Batik merupakan produk buatan dalam negeri. Materi berikutnya yaitu tentang kalimat utama, gagasan utama, dan informasi penting dalam teks. Teks non-fiksi adalah fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contohnya, berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di akhir paragraf. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Sedangkan gagasan utama adalah pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf ini dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Untuk dapat memperoleh informasi dalam sebuah teks dengan menemukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragrafnya. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perubahan fisik, juga terdapat perubahan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita semakin besar. Nah, perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan.
Berikut adalah ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja perempuan pada masa pubertas. Bisa anak Umi perhatikan ya. Ciri-ciri remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas itu berbeda ciri-cirinya. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang saja, baik penari pria atau wanita. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya menjadi tontonan masyarakat pada saat pesta rakyat. Sedangkan tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tersebut diciptakan oleh koreografer. Properti yang digunakan pada tari tunggal yaitu selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan tombak. Ini adalah beberapa contoh tari tunggal dari Nusantara. Materi berikutnya yaitu tentang jenis reklame. Yang akan kita bahas ada 4 jenis reklame. 1. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Yang kedua, brosur. Brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasanya dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Ukuran brosur lebih kecil daripada poster. 3. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Yang keempat, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu kegiatan atau produk kepada masyarakat. Baliho lebih besar daripada spanduk. Dan di samping adalah contoh reklame, brosur, spanduk, baliho, dan poster. Demikianlah video pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.